Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, ujian pertama TC Garuda Asia. Pemain Timnas Indonesia makin populer di Eropa. Timnas Indonesia banding ke AFC. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas Indonesia U17 terus menjalani persiapan menuju Piala Dunia U17. Pada Sabtu 15 Juli pagi, skuad asuhan Bima Sakti telah menjalani latihan di lapangan A, Gelora Bung Karno, Jakarta. Sesi latihan itu pun sudah dimulai sejak pukul 06.30. Para pemain Timnas Indonesia U17 itu pun langsung menjalani pemanasan begitu tiba di lapangan A. Muhammad Iqbal Gwijangge dan kolega pun cukup lama menjalani sesi pemanasan ini. Setelah lebih dari 45 menit mereka baru bermain dalam internal game. Sesi internal game ini pun juga sekaligus menjadi ujian bagi para pemain. Setelah sebelumnya mereka juga sudah menjalani berbagai tes dalam rangka seleksi Timnas Indonesia menuju Piala Dunia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan bahwa ada 4 pemain hasil seleksi di Bandung yang akan merapat ke Timnas U17 Indonesia. Di mana pada seleksi di Bandung tersebut, setidaknya ada 187 pemain yang hadir. Ketua PSSI pun menyebutkan bahwa ada 4 pemain hasil seleksi Bandung yang dibawa ke skuad Garuda Asia. Ya, pada saat ini ada 34 pemain yang dipanggil untuk menjalani TC. Jumlah ini pun akan terus berubah karena sistem seleksi promosi dan degradasi yang diberlakukan. Dengan seleksi yang dilakukan ini, diharapkan banyak bibit-bibit pemain muda yang bisa merapat ke skuad Garuda Asia. Timnas U17 Indonesia akan melakukan laga uji coba melawan Barcelona Juvenil A. Jelang laga tersebut, skuad asuhan Bima Sakti akan mengubah namanya menjadi Garuda United untuk sementara waktu. Datangnya klub asal Spanyol tersebut sebagai rangkaian untuk mengikuti International Youth Championship atau IYC 2023. PSSI dan tim pelatih Timnas U17 Indonesia sendiri pun menyambut baik laga uji coba melawan salah satu akademi terbaik dunia ini. Beberapa media luar negeri menyorot Indonesia, apalagi jelang persiapan Piala Dunia U17 2023 pada 10 November hingga 2 Desember. Sebagian dari media tersebut ada yang ketar-ketir, ada juga yang memuji pemain keturunan Indonesia lantaran mereka memiliki potensi luar biasa di klub bola. Kendari demikian, netizen sebagian berspekulasi kalau pujian dari media Inggris cuma kolaborasi dari yang mengunggah postingan. Beberapa pemain keturunan yang mendapatkan pujian dari media Inggris Rising Bellers antara lain Wilbur Jardim, Ethan Koller, Altaf Khan, dan Adrian Wibowo. Pujian itu tertangkap lewat komentar akun Instagram Rising Bellers usai membalas postingan @pengamat sepak bola yang dikutip pada Sabtu 15 Juli. Sejak datang pertama kali menangani Timnas Indonesia, menurut Sintayong, pemain Garuda terlalu polos. Maka dari itu pelatih yang pernah menangani Timnas Korea Selatan di Piala Dunia Rusia 2018 itu berpesan agar jangan terlalu baik atau lemah lembut. Hal itu bertujuan agar pemain Timnas Indonesia itu sendiri lebih baik dan kuat. Memang, menurut pendapat Sintayong, sifat itu bisa menjadi kelebihan di luar lapangan, tapi tidak baik bagi pemain bola saat bertanding. Dan kesimpulannya dari pelatih asal Korea Selatan ini, menghilangkan sifat lemah lembut adalah hal yang bagus. Jersey 2 bintang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dan Sandi Walsh dipampang di kantor KBRI Brussels dan dipajang di ruang kerja Dubes RI Brussels Andri Hadi. Di caption KBRI Brussels mengatakan bahwa Marcelino Ferdinand dan Sandi Walsh yang berkarir di Liga Belgia kini semakin populer di klubnya masing-masing. KBRI Brussels sendiri lantas mengungkapkan Dubes Andri Hadi kerap memperkenalkan kiprah 2 pemain Timnas Indonesia kepada tamu kenegaraan. Marcel sendiri bergabung dengan DNC sejak 2023 dan sudah melakoni 4 pertandingan dengan torehan 1 gol. Sedangkan Sandi Walsh merupakan pemain keturunan Indonesia yang sudah memperoleh paspor WNI. Dia membela Mechelen sejak 2020. Pemain keturunan Indonesia Jordi Amat tiba-tiba absen dari skuad Johor Darul Takzim atau JDT pada lanjutan laga Liga Super Malaysia 2023. Namanya tidak masuk dalam daftar pasukan yang dibawa sang pelatih Esteban Salori. Alasannya Jordi pun sekaligus membatalkan derby pemain abroad Indonesia di Malaysia. Pasalnya, Kelantan FC sendiri saat ini memiliki satu penggawa tanah air yakni Nathanael Siringo-Ringo. Kelantan memboyong Nathanael dari Dewa United pada Mei lalu. Saat melawan JDT, Nathanael pun bermain penuh, namun dirinya belum bisa berbicara banyak setelah justru dihajar oleh tim tamu 05. Desas-desus di media sosial mendengungkan bahwa Persija Jakarta tertarik untuk memulangkan Pratama Arhan dari klub Jepang Tokyo Verdy.
Pasalnya, bursa transfer putaran pertama BRI Liga 1 2023-2024 ini akan segera ditutup pada 20 Juli mendatang. Artinya Persija Jakarta hanya memiliki waktu 5 hari lagi jika benar menginginkan Arhan. Namun dalam hal ini Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menegaskan bahwa tim berjulukan Macan Kemayoran itu disebutnya belum akan bermanuver untuk pemain lokal. Selain itu, Prapanca mengatakan bahwa pelatih Persija Thomas Doll juga belum meminta kepadanya untuk mendatangkan Pratama Arhan. Nama Erick Thohir seolah-olah menjadi momok menakutkan bagi sepak bola di Asia Tenggara. Pasalnya setiap gerakan perubahan yang dilakukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di bawah kepemimpinan Menteri BUMN, Erick Thohir kerap mendapatkan sorotan dari media negara tetangga. Terakhir, Harimau Malaya menyoroti langkah yang akan dilakukan Erick Thohir yang mencanangkan bakal membawa legenda sepak bola Jerman untuk menjadi dirtek PSSI yang saat ini dipegang oleh Indra Syafri. Meskipun baru sekedar desas-desus, Harimau Malaya menyebut adanya kemungkinan tersebut. Manajer Timnas Indonesia U22 Indonesia Subarji mengungkapkan bahwa pihaknya bakal melakukan banding seusai mendapatkan sanksi dari ALC imbas keributan di final SEA Games kemarin. Timnas U22 Indonesia sendiri berniat banding karena ada sejumlah official yang sebenarnya tidak terlibat dalam keributan di final SEA Games kemarin. Menurut Subarji, official Timnas U22 Indonesia yang seharusnya tidak disanksi adalah Sahari Gultom, pelatih Timnas kiper. Pelatih Timnas Putri Indonesia U19 Rudy Eka Priambada mengaku kesulitan membawa pasukannya bersaing di Piala AFF Putri U19 kali ini. Rudy mengatakan saat ini dirinya kekurangan stok pemain. Hal ini lantas mempengaruhi upaya Rudy dalam merambut taktik. Alhasil Rudy sendiri hanya bisa menurunkan pemain seadanya dan alasan tersebutlah yang menjadi salah satu dasar kekalahan Timnas Putri Indonesia U19 di semifinal turnamen ini. Di mana Garuda Putri harus bermain dengan 10 orang setelah sang kiper Fani Supriyanto diganjar kartu merah sejak babak pertama. Selain itu, Rudy juga menilai pemainnya rata-rata masih lambat dalam mengambil keputusan. Evaluasi tersebutlah diharapkan bisa menjadi pelajaran untuk membangun timnas wanita Indonesia nanti ke depannya. Stok pemain wanita yang berkualitas pun dinilai masih sangat dibutuhkan untuk memperkuat tim merah putih.